di Lamongan, yaitu melakukan kasus investasi bodong. Bagaimana menurut kalian? Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menanggapi dari kasus tersebut? Saya ingin menanggapi kasus investasi tersebut. Menurut saya, penipuan itu merupakan perbuatan yang tidak baik, karena sebaiknya kita sebagai manusia berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah berlomba-lomba untuk mencari harta kekayaan. Orang yang melakukan penipuan tersebut menunjukkan dirinya bahwa tidak dekat kepada Allah, karena apabila dirinya dekat kepada Allah, maka dia tidak akan tega memakan hak-hak orang lain. Terima kasih. Bagus. Setelah kasus tersebut ditanggapi, apakah ada yang ingin memberikan solusi? Menurut solusi dari penipuan tersebut ada 3. Yang pertama, meningkatkan ajaran agama bahwa memakan harta orang lain itu tidak baik. Lalu yang kedua, menurut otoritas jasa keuangan atau OJK, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas jasa keuangan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penegakan hukum di Indonesia agar pelaku-pelaku penipuan tersebut semakin jera. Terima kasih. Nah, dari kasus tersebut kita sudah mengetahui apa permasalahannya dan apa solusinya. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini, Bapak akan jelaskan. Kaitannya dengan materi kita hari ini adalah kita harus mengetahui bagaimana konsep-konsep muamalah dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak terjerumus ke dalam kasus yang tidak terpuji seperti kasus tadi. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jadi, kandungan ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 tadi, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya, Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian. Nanti kalian duduk masing-masing kelompok. Tugasnya adalah kalian membuat mind map dari bab muamalah yang telah Bapak bagi. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Akan membagikan masing-masing kelompok sebuah studi kasus. Silakan kasus tersebut kalian kaji, diskusikan bersama, dan nantinya akan dituangkan dalam mind map tersebut. Nanti kalian akan menjelaskan satu persatu ke depan. Bisa dipahami? Bapak akan bagikan. Silahkan kerjakan sesuai kelompoknya dan sesuai kasusnya. Habis ini kalian tuangkan di mind map kalian masing-masing sebelum kalian mempresentasikan kerja ke depan. Baiklah anak-anak, waktu kerja kelompok sudah habis. Silakan persiapan untuk mempresentasikan kerja kelompok kalian masing-masing.
Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi mudarabah. Pertama, kami akan menjelaskan pengertian rukun dan macam-macam mudarabah. Jadi, mudarabah adalah bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Rukun yang pertama yaitu adanya pemilik modal dan mudrib. Untuk yang pertama. Untuk yang nomor 2, adanya modal, kerja, dan keuntungan. Yang nomor 3, adanya sirat yaitu ijab dan qabul. Sedangkan mudarabah secara umum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mudarabah mutalaqah dan mudarabah muqayyadah. Contoh kasus mudarabah yang kami peroleh adalah sebuah perusahaan yang mengalami kerugian akibat tidak benar atau tidak jujur dalam mengelola keuangan, sehingga banyak laporan tentang penyalahgunaan uang modal dari pemilik modal. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah pemilik modal boleh menuntut haknya ke pengadilan? Terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari Mulia Fitria. Jadi si pemilik modal boleh menuntut ke pengadilan dan si pelaku tersebut bisa dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi mempresentasikan bahwasanya kita semuanya harus bersikap jujur dan tidak boleh merugikan orang lain. Karena sikap jujur dapat merugikan diri sendiri juga orang lain. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas hasil kerja kelompok kami yang membahas materi tentang syirkah. Menurut bahasa, syirkah artinya persekutuan, kerjasama, atau bersama-sama. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad dalam kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Syirkah atau kerjasama ini sangat baik dilakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terjadi kerjasama didorong oleh keinginan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama. Rukun-rukun dan syarat syirkah yaitu: A. Anggota yang berserikat dengan syarat balik, berakal, sehat atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. B. Pokok-pokok perjanjian syaratnya: modal pokok yang dioperasikan harus jelas, anggaran dasar dan rumah tangga harus jelas, yang disyarikat kerjakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. C. Sirat dengan syarat kerjakan akan kerjasama jelas sesuai dengan perjanjian. Sedangkan syirkah menurut garis besar dibagi menjadi 2, yaitu syirkah amlak atau kepemilikan, syirkah ungkut atau syirkah kontrak atau kesepakatan. Contoh studi kasus yang kami dapatkan adalah sebuah perusahaan mengalami kerugian akibat pandemi sehingga kerugian mesti ditanggung bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apakah kedua belah pihak bisa saling menuntut untuk menutupi kerugian masing-masing? Terima kasih. Terima kasih
kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu tergantung kesepakatan awal antara kedua belah pihak, dan dalam hal tersebut mereka harus siap dengan resiko yang harus dihadapi ke depannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tadi kita sudah berdiskusi tentang kasus-kasus yang ada di sekitar masyarakat. Dari awal sampai akhir, tadi yang kita sudah pelajari, apakah ada yang ditanyakan? Seperti apakah prinsip kerjasama dalam Islam yang menguntungkan dan bagaimanakah contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Sebelum Bapak menjawab, apakah dari siswa ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Jadi, kerjasama dalam Islam itu menjaga kejujuran, saling terbuka untuk mencapai hal yang menguntungkan. Sebenarnya, kerjasama itu sendiri sudah memulai untuk membangun hubungan yang menguntungkan dari beberapa hak tetap dalam konsep ajaran Islam. Terima kasih. Betul sekali apa yang telah temanmu tadi jelaskan. Jadi, kerjasama dalam Islam itu kita seharusnya menggapai atau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran awal hingga akhir tadi? Ya, silakan. Pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa sekarang masih banyak pelanggaran penerapan konsep muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat hingga saat ini yang belum kita sadari. Menurut saya, solusinya adalah kita sebagai umat manusia wajib melandasi diri kita dengan iman dan agama yang kuat agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Karena sejatinya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dengan dilandasi kerja yang keras, yang tinggi, serta taat aturan. Terima kasih. Apa yang telah disimpulkan oleh temanmu tadi? Kita sebagai umat muslim tetap mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian dan untuk mengetahui hasil pemahaman kalian, Bapak akan membagikan lembar evaluasi diri dan harap semuanya dikerjakan ya. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap minggu depan kalian dapat memahami hikmah taat peraturan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan bagaimana cara membangun kerjasama yang menguntungkan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Selanjutnya, silakan pimpin doa oleh ketua kelas. Dimulai. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Arif, Kepala Sekolah Imadul Iman, mengucapkan terima kasih kepada segenap mahasiswa STIT Raden Santri karena alhamdulillah sekali sudah beberapa pekan, sudah beberapa bulan ini melaksanakan PLP ya di MA Darul Iman. Kami sangat bersyukur karena masih sekarang sudah mulai bagus dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian semoga kedepannya kalian menjadi guru-guru yang bisa membuat perubahan terhadap Indonesia merdeka. Selamat kepada mahasiswa STIT Raden Santri, semoga tetap berjaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Kristus Belas ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk semua kakak PPL. Terima kasih buat semua kakak PPL yang telah mengajari kami dengan ikhlas dan sabar.